Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Siagian. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu penyesuaian emosional anak pada pola asuh orang tua tiri di Desa Perawang Barat. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penyesuaian emosional. Penyesuaian diri adalah sebuah proses dinamika yang terjadi secara terus-menerus dengan tujuan untuk mengubah kelakuan guna memperoleh hubungan yang lebih serasi di antara diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri ini diperlukan untuk semua orang dalam pertumbuhan dan lebih dibutuhkan lagi untuk usia remaja, sebab pada usia tersebut individu bisa mengalami goncangan dan perubahan dalam dirinya. Keberhasilan dan juga kegagalan seseorang untuk meraih kesuksesan sangat tergantung dengan banyak faktor, dan salah satunya adalah kecerdasan. Namun, jika kecerdasan tidak disertai dengan pengolahan emosi yang baik, maka tidak akan membuat seseorang bisa sukses dalam hidupnya. Dalam hal inilah kenapa perlu kecerdasan emosional. Menurut Lahey, tahun 2007, emosi adalah reaksi dari sebuah stimulus berupa perasaan positif atau negatif yang diikuti psikologikal, arousal, dan perilaku. Dengan demikian, penyesuaian emosional sangat mempengaruhi keadaan seseorang dengan keadaan yang dialaminya ataupun ditemuinya pada saat itu. Jika penyesuaian daripada seseorang baik pada emosionalnya, akan stabil, tidak menimbulkan gejolak yang menimbulkan tidak menerima keadaan yang dialaminya, dan akan menimbulkan suatu masalah yang bisa merugikan dirinya dan orang di sekitarnya. Yang kedua itu ada anak. Anak adalah bukan orang dewasa dalam kecil, melainkan manusia yang oleh kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang. Maka segala sesuatu perbedaan dengan orang dewasa pada umumnya. Anak adalah bayi yang baru lahir, yaitu usia 0 sampai dengan 14 tahun. Seorang individu yang sudah berusia di atas 14 tahun bukan termasuk kategori anak. Begitu juga yang berusia di bawah 0 tahun. Anak adalah orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki, perempuan maupun kunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Menurut Harlock, pada usia 2-4 tahun, karakteristik emosi anak muncul pada ledakan amarahnya atau temperaturnya. Anak yang berusia 3 dan 4 tahun menyenangi kejutan-kejutan dan juga peristiwa roman. Mereka memerlukan keamanan dengan mengetahui bahwa ada sesuatu struktur dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang berusia 3 dan 4 tahun juga sudah mulai menunjukkan selera humor. Pada usia 5-6 tahun, anak mulai matang dan mulai menyadari akibat-akibat dari emosinya. Ekspresi emosi anak dapat berubah secara drastis dan cepat. Contohnya saja, baru saja anak menangis, tetapi setelah beberapa menit kemudian dia akan bisa gembira lagi karena mendapatkan hiburan dari orang yang mengendalikan emosinya. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak. Yang ketiga yaitu pola asuh. Orang tua memiliki peran mendidik anak. Cara orang tua mendidik anak disebut pola pengasuhan. Pola asuh adalah cara orang tua untuk membentuk perilaku anak-anak mereka yang meliputi semua peringatan dan aturan, pengajaran dan perencanaan. Contohnya dan kasih sayang seperti pujian. Sedangkan menurut Hetherington dan Porke, dikutip oleh Sanjiwani,
Pola asuh merupakan bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak secara total, meliputi proses pemeliharaan, perlindungan, dan pengajaran bagi anak. Dengan memberikan pola asuh yang baik dan positif pada anak, akan munculkan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimulai dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak, namun tetap membimbing agar anak dapat bersikap objektif dan menghargai diri sendiri. Dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak, dengan demikian, pola asuh adalah cara bagaimana orang tua mendidik anaknya dalam masa pertumbuhannya. Jika pola asuh yang baik akan menjadikan kepribadian anak yang baik. Begitu juga sebaliknya. Tanggung jawab orang tua yang terbesar salah satunya adalah mendidik anaknya dengan pola asuh yang baik dan benar. Yang keempat, yaitu ada orang tua tiri. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah ayah ibu kandung. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya, pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrat, suasana dan struktur memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. Upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas diperlukan adanya usaha yang konsisten dan komitmen dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, di mana tugas ini merupakan kewajiban orang tua. Begitu pula halnya terhadap pasangan suami istri yang berakhir perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anaknya. Sekian dari saya. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.